Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Ini materinya nggak beda jauh, masih tetap sama, beda-beda tipis lah ya. Oke, langsung aja masuk ke materinya. Jadi barisan dan deret geometri itu adalah sebuah pola bilangan dengan suatu pola khusus, di mana pola khususnya adalah suku sebelumnya dikalikan dengan suatu nilai tertentu, dikalikan atau dibagi ya. Suku sebelumnya dikalikan atau dibagi dengan suatu nilai tertentu. Nah, jadi untuk membedakan mana barisan dan deret aritmatika sama barisan dan deret geometri itu adalah kalau deret aritmatika itu harus ditambah dan dikurang dengan jumlah yang sama. Kalau barisan dan deret geometri itu harus dikalikan atau dibagi dengan suatu nilai tertentu, sama aja dengan suatu nilai yang sama gitu. Nah, contoh misalkan di sini ada contoh. Yang pertama itu misalkan ada 2,6, ada jenis pola bilangan 2, 6, 18, 54. Nah, coba ini diapain? Ingat ya, kalau deret geometri itu dikalikan atau dibagi. Nah, berarti ini contoh ini nggak mungkin kan dia ditambah atau dikurang. Kalau ditambah atau dikurang berarti dia namanya barisan dan deret aritmatika. Nah, 2/6 dikali atau dibagi? Dikali dengan 3. Ini dikali 3, 6 dikali 3 itu 18, 18 dikali 3 sama dengan 54 gitu ya. Terus yang kedua, misalkan ada 100 terus 50, terus di sini ada 25, terus selanjutnya ada 12,5 misalkan. Nah, dari 100 ke 50 ini diapakan kalau di dalam barisan dan deret geometri? Tadi pernyataannya itu harus dikalikan atau dibagi. Berarti ini dibagi 100 ke 50 dibagi berapa agar hasilnya 50? Dibagi dengan 2. 50 dibagi 2, 25. 25 dibagi 2 hasilnya 12,5. Nah, ini salah satu contoh barisan dan deret geometri, di mana rumus suku Kn yang akan digunakan pada deret yang pertama berarti pada barisan geometri, itu rumusnya. Berarti kalau rumus barisan geometri itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, ini rumus untuk barisan geometri.
Beda sama barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Untuk UN sendiri itu pengertiannya masih tetap sama, yaitu suku ke N, A itu suku awal, R itu rasio antar suku, atau bisa disebut juga dengan beda. Nah, ini ada pengertiannya di sini udah Ibu tulisin. Jadi UN itu suku ke N, A itu suku pertama, R itu rasio antar suku atau beda, SN jumlah N suku pertama. Harus kalian perlu diingat ya, kalau misalkan barisan geometri itu pakai rumus yang UN. Kalau misalkan di soal disuruh carinya deret geometri, atau biasanya kalau di soal itu jumlah suku pertama, itu berarti kalian carinya pakai rumus SN gitu. Nah, ini untuk rumus barisan geometri. Terus selanjutnya ada rumus deret geometri. Nah, di sini ada rumus barisan geometri sama rumus deret geometri. Untuk rumus deret geometri itu ada dua. Yang pertama itu ada SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Ingat ya, N-nya ini dipangkat, satunya di bawah gini. Terus dibagi dengan R dikurang 1. Ini rumus yang pertama dalam deret geometri. Terus rumus yang keduanya itu adalah SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, ini kebalikannya dari yang rumus pertama. Kalau rumus pertama A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 tutup kurung dibagi R dikurang 1. Kalau rumus yang kedua A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Caranya gimana Bu? Biar kita tahu mana yang harus digunain dalam kedua rumus tersebut. Nah, caranya jadi seperti ini. Kalau rumus yang nomor 1 itu digunakan untuk nilai R yang lebih besar sama dengan 1 dan R kurang sama dengan 1 gitu. Contoh misalkan itu di sini ada angka 2, terus 3/2, terus kalau untuk yang di sini min 2, min 3/2. Nah, jadi untuk menggunakan rumus tersebut, rumus yang nomor 1 ini kita harus tahu dulu R-nya itu lebih besar sama dengan 1 atau lebih kecil sama dengan 1. Kalau misalkan R-nya atau rasionya atau bedanya itu lebih besar sama dengan 1, contoh misalkan rasionya 2, berarti kita menggunakan rumus yang nomor 1, rumus pertama. Nah, kalau yang kedua itu digunakan apabila nilai R antara 1 dan min 1. Di sini nilai R-nya tidak boleh 0 ya. Nilai R tidak boleh 0. Contohnya misalkan itu seperti 1/2, 1/3, 1/4, terus ada min 1/2, min 1/3, dan min 1/4. Nah, ini contohnya R antara 1 dan min 1. Kalau di dalam soal kita menemukan R rasio atau bedanya itu 1/2, berarti kita menggunakan rumus yang nomor 2. Begitu ya. Paham ya sampai rumus
barisan geometri dan rumus deret geometri. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soal. Misalkan ibu punya soal seperti ini. Nomor 1 yaitu barisan geometri satu per 4, 1/2. Terus di sini ada 1, 2. Yang A, berapakah suku ke 10? Ini ke 10 ya, bukan ke min 10. Atau enggak dicoret aja deh, takutnya nanti kalian keliru. Berapakah suku ke 10? Terus yang B, suku ke berapakah? Apakah 512? Yang C, carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, ini misalkan di sini ada contoh soal yaitu barisan geometri 1/4, 1/2, 1,2. Yang A, berapakah suku ke 10? Kita disuruh cari suku ke 10. Terus yang B, suku ke berapakah 512? Berarti ini disuruh cari N nya. Yang C, carilah jumlah 8 suku pertama. Oke, sekarang kita jawab. Ingat ya, kalau misalkan ada soal yang semacam ini, berapakah suku ke 10, itu berarti menggunakan rumus yang UN. Ini rumus yang UN untuk di barisan geometri ataupun di barisan aritmatika. Kalau ada soal berapakah suku ke 10 atau suku ke 5 atau suku ke 6 gitu, berarti menggunakan rumus yang UN. Kalau misalkan ada soal yang carilah jumlah 8 suku pertama, atau misalkan jumlah 20 suku pertama, jumlah 1 suku pertama, pada soal barisan geometri atau barisan aritmatika itu pasti menggunakan rumus yang SN. Kalau untuk di barisan geometri pakai rumusnya yang ini, tapi perlu diingat juga rasionya itu lebih besar sama dengan 1 atau antara 1 dan min 1 untuk di barisan geometri. Jadi langsung aja kita jawab pada contoh soal berikut. Yang pertama kita kerjain yang A. Berapakah suku ke 10? Berarti tadi kita gunain rumus yang UN. Kalau mencari suku ke 10, suku ke N, itu menggunakan rumus UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, UN-nya itu, N-nya itu berarti suku ke 10 ya. U suku ke 10 sama dengan A-nya berapa? A itu tadi suku ke awal, berarti A-nya 1/4 sama dengan 1/4. R, kalau dalam deret dan barisan geometri berarti kita gunainnya bahasanya R. Kalau di barisan dan deret aritmatika bahasanya B. B atau beda. Kalau R ini rasio, sama aja artinya kayak beda kan, rasio itu rasio antar suku atau beda. Berarti di sini R, kita cari R-nya itu berapa? Dari 1/4 ke 1/2, berarti di sini dikali dengan 2 ya. Ini dikali 2, ini dikali 2. Kenapa Bu kok dikali 2? Contoh misalnya di sini 1/4 dikali 2. Ini bisa dicoret kan? Nah, sisanya berapa? 2. Berarti sama dengan 1/2 gitu. 1/2 dikali 2, ini dicoret habis, sisanya 1 gitu ya. Berarti ini dikali 2, ini juga dikali 2. Kita dapat R-nya ini 2. A-nya tadi 1/4 dikali R-nya itu 2, terus N-nya berapa? 10. 10 dikurang 1. Nah,
Sini 1/4 dikali 2, 10 dikurang 1 pangkat 9. Nah, untuk seperti ini kalian jangan mencari 2 dikali 2 dikali 2 sampai 9 kali. Kita gunain rumus pangkatan. 1/4, 4 ini kalau dikeluarin dari akar berarti berapa kali berapa yang hasilnya 4. 2 pangkat 2 gini ya. Berarti 1/2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat dikali 2 pangkat 9 gini. Kita pakai rumus yang pangkatan. Pangkatan itu kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M ditambah N gini. A pangkat M ditambah N. Kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan berarti A pangkat M dikurang N. Nah, kalau nilai ininya sama, maka pangkatannya aja tinggal misalkan dia dikali berarti pangkatnya ditambah, kalau misalkan dibagi berarti pangkatnya dikurang. Nah, di sini 1/2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9. Ini bisa dicoret kan? Ini dicoret. Itu kan sama aja dibagi. Kalau begini kan sama aja dibagi kan? Berarti dia di sini 1/2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 9 itu kan dicoret nih. Tuh, 9-nya sama 2 dicoret. Ini kan sama aja dia dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatannya dikurang. Di sini kita dapat 2 pangkat 7. Nah, seperti itu ya. Baru deh kita hitung 2 pangkat 7 itu hasilnya berapa. Kalau 2 pangkat 4 aja 16. Kalau 2 pangkat 6 berarti 64, maka 2 pangkat 7 itu 128. Maka U ke 10 yaitu 128. Oke ya, paham ya untuk yang A. Tinggal masukin doang. Yang ini pakai rumus pangkatan. Ini kan sama aja dibagi nih. Kalau dibagi berarti pangkatannya dikurang. Berarti 9 dikurang 2 hasilnya 2 pangkat 7. Nah, selanjutnya yang B itu kita disuruh cari suku keberapakah 512. Berarti kita mencari N-nya ya. UN-nya udah ketahuan. UN-nya itu 512. Terus di sini kita mencari N. N sama dengan berapa? Pakai rumusnya yang mana, Bu? Rumusnya ya sama kayak yang nomor 1 tadi. Di sini UN sama dengan A-nya itu kan A dikali R pangkat N dikurang 1. UN-nya itu berarti 512 sama dengan A-nya berapa? A-nya 100, mohon maaf, A-nya itu 1 pangkat 4 dikali R pangkat N dikurang 1. Terus di sini 512 sama dengan 1/4. R-nya udah diketahui ya, berarti 2N dikurang 1. Nah, ini sama kayak tadi yang nomor 1, 512. Kita cari aja berapa pangkat berapa yang hasilnya 512. Kita keluarin dari akarnya nih, berarti di sini 512 itu 2 pangkat 9 sama dengan 1/4. 1/4, 4-nya tadi berapa? 2 pangkat 2 dikali 2N pangkat 1. Gini ya, kan 2R-nya udah diketahui. Nah, ini kan dibagi, pindah ke sini berarti jadinya dikali, pindah ruas. Dari sini dibagi, pindah ruas jadinya dikali. Kalau bilangannya sama, maka pangkatannya ditambah. Berarti di sini ada 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat N dikurang 1. Nah, ini kan 2 sama 2 udah sama ya, 11-nya kita tinggal cari yang pangkatannya aja nih. Di sini berarti ada 11 sama dengan N dikurang 1. Nah, pangkatannya diturunin sama dengan, terus di sini sama dengan N sama dengan pindah ruas. Di ini dari ini kan positif.
pindah ruas ke sini berarti ditambah, berarti hasilnya berapa? 12. Nah, N-nya adalah 12. Untuk yang B, suku ke berapa kali 512? Suku ke 12 gitu. Paham tidak? Paham ya? Masih agak-agak mudah untuk dicerna. Jadi ini kenapa bisa 2 pangkat 11? Karena dipindah ruas jadinya dikali, berarti ini kan bilangannya sama. Kalau dalam rumus, pangkat rumus itu kan apabila bilangannya sama, pangkatannya berbeda, maka tinggal ditambah aja kalau untuk yang dikali. Berarti ini 9 ditambah 2 hasilnya 11. Karena ini 2 dengan 2 udah sama kan, kita bisa coret nih. Tuh, dicoret gini. Berarti turun pangkatannya 11, N dikurang 1. N ini pindah ruas. 11 itu kalau dipindah ruas jadinya min, di sini kan jadinya ya kan plus, pindah ruas jadinya min kan, berarti jadinya jadinya N itu sama dengan 12 gitu. Nah, selanjutnya yang C. Yang C adalah carilah jumlah 8 suku pertama. Nah, kalau ada soal jumlah 8 suku pertama, itu berarti dipakaikan rumus yang SN, yang ini. Tapi kita lihat dulu rasionya itu berapa. Di nomor 1, ternyata terdapat rasionya itu 2. Berarti 2 itu lebih besar sama dengan 1. Ya kan, bener kan? Nih, untuk nilai R lebih besar sama dengan 1, misalkan 2, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Jadi di sini C nya itu menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi dengan R dikurang 1. Ini kita langsung SN nya itu S ke 8, langsung masukin aja nilainya 1/4 dikali R nya tadi berapa? 2, N nya itu 8 dikurang 1 per R 2 dikurang 1, gini kan ya, seperti ini. Terus langsung di sini S8 suku ke-8 sama dengan 1/4 dikali 2 pangkat 8 itu berarti 256 ya, 256 dikurang 1 per 1 itu kan, 2 dikurang 1. Nah, berarti di sini ada S8 sama dengan 256 dikurang 1 itu kan 255 dikali dengan 1, berarti 255/4 gini. Atau bisa kita perkecil lagi menjadi 63 3/4. Nah, ini hasil dari yang C. Berarti carilah jumlah 8 suku pertama. 8 suku pertama yaitu 63 3/4. Ini bisa kalian perkecil lagi ya. Nah, ini contoh soal dari barisan dan deret geometri. Kalau misalkan kalian kurang paham, videonya ini bisa diputar ulang atau di replay. Jadi kalian maksudnya tuh kayak gimana ya, gampang lah untuk memahaminya. Kalau misalkan di video kan tinggal diputar ulang aja, maksudnya nontonnya juga kan bisa kapan aja ditonton gitu. Jadi kalau misalkan nanti ibu berikan soal, kalian tinggal ngeplay lagi video ini gitu. Nah, ini untuk ya contoh soal yang pertama, yang A, B, dan C. Karena rasionya itu lebih besar sama dengan 1 atau nilainya adalah 2, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Semisalkan rasionya itu 1/2, berarti dia kan rasionya antara 1 dan -1, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari ibu tentang barisan dan deret geometri. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Apabila kalian masih ada yang kurang dipahami, nanti bisa tanya melalui WhatsApp.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.